Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya. Yang tidak perlu nggak apa-apa, iya kan? Iya kan? Kalau anak-anak orang kaya nggak perlu nggak apa-apa. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Trenggono, Pak Sakti Wahyu Trenggono ya, ikut saya. Tadi kita dari Miangas, kita akan segera bangun juga desa nelayan di situ. Juga saya ditemenin Menteri Luar Negeri. Kita baru saja dari Filipina menghadiri KTT ASEAN. Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada banyak sekali kita. Kita sekarang tidak perlu import lagi pangan dari luar. Dan para nelayan yang punya jasa besar, dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya, ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya, kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil. Ya, terima kasih. Cukup ya dari saya? Cukup? Apa? Lagi? Lanjut? Apa lagi yang harus bisa bicara? Hah? Bagaimana di Gorontalo MBG sudah ada di sekolah-sekolah? Sudah? Hah? Hah? Ada yang belum? Ada yang belum? Iya, nanti yang belum dicatat ya. Segera kita segera. Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya. Yang tidak perlu nggak apa-apa, iya kan? Iya kan?
Kalau anak-anak orang kaya nggak perlu, nggak apa-apa. Benar? Iya kan, nggak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat. Kita ingin anak-anak kita semangat. Kita ingin anak-anak kita pintar. Kita ingin anak-anak rajin belajar. Betul? Gimana wali kota, bupati? Sekolah-sekolah di Gorontalo sudah terima layar pinter? Sudah? Ya. 1. Tapi mulai tahun ini tiap sekolah akan terima 3. Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada 4 ruang kelas yang ada layar yang disebut layar pinter, karena dia memang pinter. Kita bisa gunakan interaktif. Tahun depan kita tambah lagi. Nantinya semua ruang kelas akan punya layar-layar pinter itu, saudara-saudara. Yang nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat. Pelajarannya, tambahan, silabusnya, bantuan-bantuan bahan kita bisa langsung waktu yang real time kita akan bisa, dan kita bisa monitor semua kelas di seluruh Indonesia, bisa kita monitor dari Jakarta. Jadi kalau ada guru-guru yang nggak masuk, kita bisa lihat mana guru yang tidak masuk pagar itu. Ya, pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita. Kita akan bangun seluruh negara. Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita swasembada BBM. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara. Kita bangsa yang kaya. Tapi yang penting sekarang, kekayaan harus bisa kita kuasai, harus bisa kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas bantuan dan semangat saudara-saudara. Terima kasih atas penerimaan saudara-saudara kepada saya, ya. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya mengerti, saya mantan tentara, saya mengerti nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Ya, saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih. Untuk itu, saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Ya. Para nelayan sering dilupakan. Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasibnya nelayan. Berubah sekarang, pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan merilis cuplikan video yang diklaim sebagai operasi rudal dan juga drone skala besar terhadap kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dikutip dari media pemerintah Iran, Fars News Agency,
IRGC menggunakan rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, dan drone bunuh diri untuk menyerang 3 kapal perusak Amerika Serikat, saudara. Mereka mengklaim serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan tersebut, namun menyatakan bahwa seluruh ancaman berhasil dicegat dan tidak ada kapal Amerika Serikat yang terkena dampak. Sementara itu, saudara, dikutip dari Al Jazeera, media pemerintah Iran melaporkan bahwa sistem pertahanan udara diaktifkan di Teheran, bagian barat dan juga beberapa wilayah lainnya setelah terdengar serangan ledakan di ibu kota tersebut pada 8 Mei 2026. Media Iran juga menyebut bahwa sistem pertahanan udara tersebut merespons ancaman berupa pesawat nirawak kecil yang disebut sebagai target musuh atau objek yang mencurigakan di langit kota Teheran dan juga Karaj. Sementara itu, saudara, Presiden Donald Trump kembali mengatakan telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Trump juga klaim kesepakatan dengan Iran akan segera tercapai. Trump menyebut pengiriman minyak dan juga gas alam melalui Selat Hormuz yang terganggu oleh konflik tersebut akan segera dimulai kembali. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Kita ke ASEAN, saudara. Usai Jepang menggelar uji coba penembakan rudal anti kapal di Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengingatkan Jepang untuk mematuhi komitmennya di bidang keamanan militer dan bertindak dengan hati-hati. Tiongkok menilai langkah militer Jepang bisa menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Hubungan Beijing dengan Tokyo maksud kami saat ini sedikit renggang. Usai Perdana Menteri Jepang Sanae Takahashi mengomentari tentang keamanan Taiwan. Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir mengirimkan ribuan tentara berikut persenjataannya ke Filipina untuk terlibat dalam latihan perang. Latihan bertajuk Balikatan 2026 ini, saudara, selain diikuti oleh Jepang dan juga Filipina, juga diikuti oleh Australia dan juga Amerika Serikat. Latihan dan penembakan rudal digelar menghadap Laut Cina Selatan yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina. 所谓安全合作的幌子，向海外派遣军事力量，发射进攻性导弹。这一动向在此说明，日本的右翼势力正在推动日本加速再军事化进程，不断突破专守防卫和国际法、国内法相关规制。一些政策和行动已经远远超出了自卫的范围。 Sebelumnya, saudara, pasukan bela diri Jepang menguji rudal anti kapal dalam partisipasi pertama mereka di latihan perang bersama dengan Filipina, Amerika Serikat, dan juga Australia. Uji rudal ini berlangsung di Bukit Pasir Pai di daerah Filipina Utara. Jepang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua berakhir, saudara, mengirimkan ribuan tentara berikut persenjataannya ke Filipina untuk terlibat dalam latihan perang. Latihan dan penembakan rudal digelar menghadap ke Laut Cina Selatan yang disengketakan antara Tiongkok dan Filipina.
Sorotan dari KTT ASEAN, Saudara, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan ketahanan energi dan pangan di ASEAN di tengah meningkatnya krisis global dan memanasnya geopolitik dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo Subianto menyebut gangguan jalur perdagangan global dan memanasnya konflik dunia memberikan tekanan besar terhadap pasokan energi negara-negara ASEAN. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan diversifikasi energi, memperluas energi terbarukan, dan juga penguatan kerjasama kawasan demi menghadapi potensi krisis jangka panjang. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan kawasan di tengah ancaman El Nino ekstrim dan juga potensi gangguan distribusi pangan global. Informasi terkini dari KTT ke-48 ASEAN, kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Filipina. Selamat petang Asri, usai menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN, apa kegiatan Presiden Prabowo? Iya ya, sekitar 45 menit yang lalu Presiden Prabowo Subianto kembali ke hotel menyelesaikan rentetan agenda puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Dan selanjutnya kalau berdasarkan susunan acara yang diterima oleh saya dan juga pewarta istana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti gala dinner pada pukul 18 waktu setempat atau kurang lebih 20 menit lagi, sekitar 20 menit lagi. Dan setelah melakukan gala dinner bersama dengan para pimpinan atau pemimpin negara-negara ASEAN, ada beberapa kepala negara yang dijadwalkan untuk kembali pulang ke negara asal ataupun juga melanjutkan kegiatannya. Tapi untuk Presiden Prabowo Subianto, informasi terakhir yang kami dapatkan, nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini masih akan bermalam di Cebu, Filipina, karena esok pagi dijadwalkan akan menghadiri kunjungan yang mana ini agendanya pun masih tentatif dan belum diinformasikan lebih lanjut dan masih bisa berubah. Jadi sementara Presiden Prabowo Subianto malam ini masih berada di Cebu, Filipina. Kemudian saya ingin mengulas sedikit Yasir dan saudara terkait dengan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina yang diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini mengikuti dua sesi. Yang pertama sesi plenary dan yang kedua adalah sesi retreat. Di mana di sesi plenary Presiden Prabowo Subianto ini dengan tegas menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong solidaritas ASEAN dan juga kemandirian negara-negara di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bahwa negara-negara di ASEAN ini harus mandiri dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan ekonomi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sempat menyebutkan contoh-contoh proyek ataupun juga apa yang sedang dibangun oleh Indonesia, misalnya terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya yang rencananya akan dibangun dengan kapasitas 100 gigawatt di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan PLTA di Borneo atau di Kalimantan yang juga ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno. Begitu pula dengan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN, seperti di Filipina ada pembangkit listrik tenaga surya, di Palawan yang juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi sinyal semangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk kemudian bisa mandiri dalam sektor energi maupun juga dalam sektor pangan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Chairman KTT ke-48 tahun ini atau oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang menyebutkan dalam opening remarks maupun juga dalam opening statement di sesi pleno bahwa Baik, kami mengalami gangguan audio nampaknya, tapi tadi ada informasi langsung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Cebu, Filipina terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN ke-48 di mana Prabowo berbicara soal ketahanan pangan dan juga energi di KTT ASEAN ini, saudara. Dan saudara, dalam KTT ASEAN, Presiden Prabowo berbicara sejumlah isu, salah satunya adalah memperkuat ketahanan energi dan memperkuat kerjasama kawasan
imbas dari konflik di Timur Tengah, Saudara? Terkait hal ini, Saudara, kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Evata. Mas, Menarik ini untuk mencermati apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di KTT ini terkait dengan ketahanan pangan dan juga energi imbas dari Perang Timur Tengah begitu. Tapi menurut hemat Anda, poin penting atau kesepakatan apa yang harus diambil dalam KTT ASEAN ini terutama untuk antisipasi dampak perang Iran dan juga Amerika Serikat? ya, pertama bahwa Pak Prabowo memainkan atau sedang membangun social link kritis ya, tanpa aliansi yang mengikat. Saya melihat demikian. Jadi dalam pertemuan kali ini ada beberapa poin yang juga dapat kita saksikan. Salah satunya adalah Pak Prabowo memamerkan bagaimana kepiawaian beliau ya dalam kondisi kebuntuan dan ketidakpastian. Dia juga mengatakan bahwa nanti ke depannya kita harus fokus pada diversifikasi, kita juga nanti ke depannya akan meningkatkan teknologi, bahkan dalam pembangkit listrik yang nanti jauh lebih menggunakan energi yang mungkin ke depannya akan jauh lebih memanfaatkan banyak sektor-sektor apapun ya. Nah, tentu hal-hal poin yang paling krusial yang perlu kita tekankan di sini adalah terkait dengan masalah stabilitas dan juga keamanan itu sendiri. Selain terkait dengan masalah pangan dan krisis pangan ya, terkait dengan El Nino yang nanti akan melanda, tentu Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita jangan sampai terseret oleh arus kepentingan dari salah satu pihak. Ini menjadi titik tekan dari Pak Prabowo. Maka social link tanpa aliansi yang mengikat ini adalah merupakan langkah bukan cuma diplomasi pasif ya, tetapi merupakan diplomasi aktif yang dimainkan oleh Indonesia. Dan ini tergolong sangat-sangat berani karena tentu ini bermain di antara karang-karang yang cukup besar dan bahkan dalam latihan yang sedang dilakukan di Filipina kali ini juga bisa memancing salah satu negara adidaya untuk bereaksi. Saya kira ini adalah poin-poin dasar yang terlihat. Dan juga ada 3 poin yang sangat penting adalah yang disampaikan oleh Marcos ke depan nanti berkaitan dengan lead ya, masalah keamanan dan juga koordinasi politik nanti ke depan ASEAN akan jauh lebih baik. Terus yang kedua terkait dengan RISE, komunitas sosial budaya nanti akan didorong dan juga terkait dengan SAIL yaitu bagaimana integrasi ekonomi di ASEAN nanti harapannya forum-forum ini akan menjadi salah satu jawaban di tengah ketidakpastian dan menunjukkan bahwa ASEAN siap menghadapi masalah ya. Dan Mas Evata, yang menarik adalah di tengah KTT ASEAN tengah berlangsung, yang juga mencuri perhatian adalah latihan militer yang dilakukan oleh Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat, yang ternyata itunya seperti apa soliditas dari negara-negara ASEAN untuk menghadapi dampak dari perang di Timur Tengah ini. Ya tentu terkait dengan masalah krisis energi ya, yang menjadi perhatian semua pihak ya. Maka seluruh potensi dari dalam negeri dan juga kelompok-kelompok negara yang tergabung dalam ASEAN kembali harus memperkuat. Dan kita bisa memahami ya bahwa kondisi ketidakpastian ini memang memerlukan arus koordinasi yang begitu sangat kuat dan juga solidaritas yang nanti ke depannya akan membuat seluruh negara-negara yang tergabung dalam aliansi ASEAN bisa keluar dari krisis. Maka titik tekan utamanya sebenarnya diplomasi ini untuk saling menjaga harmoni juga, dan tentu nanti ke depannya akan ada garis-garis koordinasi, terutama dengan garis koordinasi masalah pertahanan dan juga keamanan, yang nanti menjadi masalah yang cukup krusial, akan menjadi titik tekan. Ini yang menjadi salah satu harapan kita bersama begitu. Tapi yang juga menarik adalah dalam penyelenggaraan KTT ASEAN ini ada latihan militer gabungan antara Jepang, Filipina, dan juga Amerika Serikat yang ternyata membuat Tiongkok dalam tanda kutip gerah. Apa yang Anda baca? Ya, pertama bahwa memang sejatinya dalam perang kali ini tujuan utama Amerika itu adalah untuk mengalahkan dominasi dan juga hegemoni dari Cina begitu. Memang ini sudah dipersiapkan. Bahkan Cina juga sudah mempersiapkan blueprint kurang lebih 20 tahun. Ya, mereka sudah menjaga ya berapa titik-titik kawasan yang selama ini memang dianggap cukup netral. Akan tetapi latihan kali ini malah mengubah corak pandang tersebut. Ya, dalam pandangan saya ini seperti strategi jepitan kacang ya, nutcracker strategi gitu di Selat Taiwan, dan juga apa yang dilakukan oleh Jepang ya dengan mengirimkan beberapa bantuan-bantuan ya, salah satunya penguatan pasukan di wilayah Filipina. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya jarak tembak yang begitu sangat dekat dengan beberapa pangkalan dari Cina ini sendiri juga membuat tentunya Cina merasa bahwa ada udang di balik batu yang disiapkan oleh Amerika yang nantinya malah merugikan mereka. Maka kegerahan ini adalah sesuatu yang sebenarnya respon yang sangat-sangat wajar dan harus mereka antisipasi segera.
Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Amerika ya dari sisi utara ya militer Jepang itu berpangkalan di beberapa titik dan juga di selatan ya di Filipina ini juga menjadi salah satu poin yang sangat-sangat berbahaya untuk Cina itu sendiri. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah gerah, kira-kira menurut Anda langkah konkret yang bakal diambil oleh Tiongkok akan seperti apa? Ya, pertama yang pastinya yang akan terjadi adalah bagaimana nanti ke depannya ada berapa titik-titik urat nadi dari Cina yang akan tercekik ya. Nah, urat-urat nadi ini yang tentunya nanti akan dibuat skenario-nya sehingga masalah energi mereka tidak menjadi problem yang sangat-sangat besar ya. Kita juga lihat bahwa sebenarnya suplai minyak ke Iran ini tidak juga hanya melalui lewat laut saja. Sebenarnya sudah nanti ke depannya ada jalur-jalur khusus ya, jalur-jalur yang nanti dibangun baik dari darat maupun juga dari udara. Nah, maka sebenarnya Cina juga sudah mempersiapkan langkah-langkah tersebut. Akan tetapi Cina merasa bahwa diplomasi ekonomi yang selama ini sudah dibangun itu runtuh seketika. Nah, maka ini yang menyebabkan mereka merasa bahwa banyak sekali yang tidak simpatik ya dengan apa yang sudah dibangun sama ini. Maka akan ada perubahan total grand strategi terhadap doktrin pertahanan mereka dalam waktu dekat, saya lihat demikian. Oke, perubahan strategi ini apakah langsung menyasar kepada ketiga negara tersebut? Karena kalau kita lihat kan latihan bersama ini kan antara Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat. Sedangkan kalau kita lihat, kalau berbicara soal Laut Cina Selatan, selama ini kan yang disengketakan kan antara Tiongkok dan juga Filipina. Ya, pada poin utamanya, meskipun perang ini akhirnya melibatkan banyak matriks ya, tetapi titik tekan utama yang sebenarnya dibaca oleh intelijen Amerika ini ada operasi penyerangan tiba-tiba terhadap Taiwan. Itu yang sebenarnya ingin diantisipasi oleh Amerika, karena ketika nanti tiba-tiba Taiwan diserang ya, dan juga Jepang kali ini kan memang banyak rudal THAAD mereka yang akhirnya dipindahkan ke wilayah Timur Tengah. Nah, ketika mereka mengalami kebocoran, otomatis latihan ini malah menjadi jawaban bahwa kami siap. Bahkan rudal Typhoon ya, Type 88 itu juga menjadi catatan bahwa kami siap untuk apabila terjadi eskalasi dalam bentuk apapun. Maka saya melihatnya dalam posisi kalau di wilayah Laut Cina Selatan ya kita melihat bahwa posisi ya bagaimana choke point ya dari beberapa titik-titik dan alur pelayaran hingga sampai ke Cina itu yang nanti hendaknya dijaga oleh Cina, tetapi malah kali ini dicekik oleh Amerika. Ini yang membuat Cina merasa bahwa ini berarti benar-benar ancaman yang sangat-sangat eksistensial. Sehingga pertanyaannya adalah sebenarnya Anda membacanya Filipina ini posisinya seberapa strategis baik dari geografis maupun dari peta politik? Ya, sebenarnya bukan cuma Filipina, sebenarnya Indonesia juga ya, dan beberapa negara-negara kepulauan yang berada di ASEAN begitu. Akan tetapi kita harus akui bahwa Filipina ini memang sudah menjadi pangkalan Amerika yang waktu itu sudah berdiri bahkan setelah Perang Dunia Kedua ya, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua ini memang sudah ada kerjasama yang sangat-sangat intens dan juga intim. Maka kalau kita lihat ya bahwa dalam penerbangan Amerika Serikat sendiri pun mereka harus melewati beberapa pulau-pulau di titik-titik Filipina sampai akhirnya melewati Indonesia dan akhirnya menuju Diego Garcia ya di sana gitu di pojok. Nah, maka dari itu kita bisa melihat ya bahwa dalam beberapa poin-poin tersebut Filipina dan Indonesia dan beberapa negara-negara di wilayah ASEAN ini adalah penghubung strategis yang memang harus dijaga begitu. Maka Amerika sudah melakukan pendekatan duluan dan latihan ini juga menunjukkan bahwa kita berada pada aliansi yang seperti apa nanti ke depannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Mas. Nah, pertanyaan terakhir Mas Fatah sebelum kita mengakhiri. Jadi Anda membaca dari eskalasi yang terjadi ini akan seperti apa jika mau tidak mau kita kaitkan dengan perang yang masih terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, pertama mungkin nanti ke depannya Jepang akan memposisikan diri ya jauh lebih serius ya. Jadi Jepang kali ini siap untuk menjadi tameng ya. Jepang siap untuk menjadi tameng ya dan juga menjadi tombak beracun gitu bagi negara-negara yang nanti mencoba mengacaukan ya permasalahan-permasalahan yang ada di Iran. Kita tidak bisa menuding atau kita tidak bisa menuduh, akan tetapi kita tahu bahwa Iran memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Cina gitu. Maka latihan ini sebenarnya merupakan pertunjukan ya bahwa ada upaya-upaya untuk merubah situasi ya, dan juga kita kadang-kadang melihat bahwa Jepang kali ini tidak fokus dengan masalah pertahanan dan keamanan, dan kali ini mereka merubah hal tersebut. Tetapi posisi Indonesia juga semakin lama semakin kuat ya, dengan menawarkan beberapa catatan-catatan mereka mampu melakukan diplomasi, shuttle diplomasi yang sangat cepat, diplomasi kilat ya ke beberapa negara dan membawa hasil tersebut kepada KTT ASEAN. Indonesia juga ingin mengatakan bahwa hati-hati kita jangan sampai terseret arus ya, kita harus